Kalau manajemen ini menurutku ke semua pekerjaan masuk ya. Masuk. Karena di sebuah perusahaan atau sebuah kantor itu ya manajemen itu memang dibutuhkan gitu. Betul. Di segala bidang pekerjaan apapun pasti manajemen itu Betul. dibutuhkan. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Fizar Indra Wijaya. Di video kali ini kita masih akan ngebahas tentang jurusan perkuliahan sewaktu S1. Dan di samping saya sudah ada teman saya, sahabat saya, Donald. Dan untuk lebih jelasnya, silakan untuk memperkenalkan diri. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Donald Andri Jaya Sinurat. Biasanya dipanggil Donald. Asal saya dari Sumatera Utara, tepatnya di kota Pematang Siantar. Nah, S1 saya dulu mengambil jurusan manajemen di Universitas Andalas Padang. Pertanyaan umum yang pertama kali ditanyakan adalah apa sih jurusan manajemen? Wah, menarik nih. Menarik. Kalau ditanya manajemen itu gimana ya, lebih fleksibel gitu ya, karena manajemen itu banyak konsentrasinya, mulai dari keuangan, sumber daya manusia, marketing, strategik, dan kewirausahaan. Nah, kalau di manajemen ini sebenarnya kita lebih belajar ke pengelolaan sebuah divisi-divisi yang ada di sebuah organisasi. Contohnya kita ngambil konsentrasi manajemen keuangan. Nah, kita akan mengelola bagaimana keuangan-keuangan yang ada di perusahaan itu. Kita lebih kepada bagaimana planning ke depannya, bagaimana mengorganisasikan, bagaimana mengontrol, dan bagaimana kita berbuat untuk pengelolaan itu gitu. Itu sih secara garis besar untuk manajemen ini gimana gitu. Lebih ke pengelolaan sama kontrol sih. Pengelolaan dan kontrol gitu. Nah, banyak banget berarti ya yang dipelajarin di manajemen ini. Iya. Tapi apa? Tapi kita di manajemen itu ada konsentrasinya di semester 2 atau 3 biasanya. Nanti kita di semester 3, kalau kami di Andalas Padang itu di semester 3 baru ada konsentrasi, semester 3 atau semester 4 ya, aku lupa. Dan ketepatan aku waktu itu ngambil manajemen marketing gitu teman-teman. Di marketing ini kita belajar tentang, pokoknya kita lebih ke pengelolaan bagaimana membuat strategi pemasaran jika suatu saat perusahaan itu membuat suatu produk gitu. Jadi bagaimana sih strategi marketing yang kita gunakan. Biasanya di pelajaran marketing ini kita akan belajar yang namanya STP. Itu yang pertama, produknya kita segmen dulu. STP itu apa? Segmen, targeting, dan positioning. Nah, jika kita sudah meluncurkan produk baru, kita harus terlebih dahulu kita segmen dulu, segmen mana yang akan kita targetkan gitu. Terus selanjutnya itu kita buat target. Jadi target kita untuk produk ini siapa gitu. Contohnya umur, sasarannya gitu ya. Sasarannya gimana. Terus yang terakhir kita mempositioningkan produk kita ini apa ya? Kita memposisikan produk kita gitu. Gimana supaya produk kita ini bisa bertahan lebih lama. Udah sih, itu sih, apalagi pertanyaan. Susah nggak belajar di manajemen? Menurutku di manajemen nggak terlalu susah. Susahnya itu waktu di semester 2 kali ya, ada mata kuliah ekonomi, makro mikro, itu agak susah menurutku. Terus ada mata kuliah matematika ekonomi, itu lumayan juga. Untuk yang lainnya gampang sih. Berarti ada hitung-hitungan juga? Ada. Banyak nggak? Ada. 4 semester kami hitung-hitungan. 4 semester hitung-hitungan. Dan itu hitung-hitungannya lebih rumit dibandingkan yang dipelajari ketika SMA atau seperti apa? Atau berbeda? Ketepatan aku SMK kali ya. SMK itu matematikanya itu gampang sih menurutku. Gampang. Karena kayak matematika logika gitu kalau SMK. Tapi kalau kuliah ini kita lebih ke sainsnya sih sebenarnya. Dan penerapan langsung gitu.
Ya gitu, sampai semester 4 ada juga belajar akuntansi, kayak pengantar akuntansi 1, pengantar akuntansi 2, selanjutnya ada akuntansi manajemen, dan ada juga apalagi ya, akuntansi satu lagi. 4 semester sih belajar akuntansi, dan ada juga matematika ekonomi, ada matematika bisnisnya. Oke. Gitu. Ada matematikanya, ada juga di luar matematika. Ya, hafalan gitu nggak? Hafalan nggak sih, hitung-hitungan. Tapi kalau yang lain dari yang 4 tadi itu, Iya. semester itu ya hafalan semua. Hafalan gitu ya. Tapi dosen kami biasanya nggak menuntut menghafal sih, lebih ke Memahami. iya, memahami bagaimana prakteknya. Oke. Makanya waktu kuliah kami itu banyak kayak buat role play gitu kan, nggak harus monoton materi, jadi buat kayak drama-drama gitu kali ya. Iya gitu, Gimana pembelajaran iya. role playing. Iya. Ya, sambil memerankan gitu ya. Iya. Belajar sambil memerankan sesuatu. Oke. Ada mata kuliah yang disukai atau yang dianggap pusing nih gitu kalau belajar ini? Aku sebenarnya lebih suka mata kuliah di manajemen sumber daya manusia kali ya. Kenapa? Tapi nggak tahu kenapa aku mengambil jurusan manajemen marketing. Oke. Nah itu menarik sih Kenapa? sebenarnya. Menarik nih, tuh coba. Kenapa? Aku dulu itu sebenarnya suka lebih memahami perilaku orang gitu sebenarnya. Makanya aku lebih dulu S1 itu pengen ngambil manajemen sumber daya manusia. Tapi pas pemilihan konsentrasi itu ketepatan teman-teman banyak ngambil manajemen marketing dan ketepatan dosen pembimbing saya manajemen marketing. Nah mereka kayak mempengaruhi, Menyarankan lah ya. menyarankan dan mempengaruhi juga para teman-teman kan gimana gitu. Oke. Terus setelah dipertimbangkan, nah mereka menjelaskan juga nih marketing ini kedepannya bakalan panjang gitu kan. Soalnya setiap perusahaan itu pasti membutuhkan marketing gitu. Oke. Dan untuk diri sendiri aja kan butuh marketing. Kita melamar di sebuah perusahaan itu harus menjual diri juga. Gitu. Iya betul. Nah, di situ juga udah bisa diterapkan sih marketingnya. Segala sesuatunya butuh marketing sih kalau menurutku. Oke. Nah waktu itu akhirnya pindah ke marketing gitu mas. Begitu ya. Nah, menarik sih ngomong masalah pekerjaannya. Berarti prospeknya bagus banget dong ya. Iya. Ada bidang apa aja yang bisa kita ini nih tempati gitu. Kalau manajemen ini menurutku ke semua pekerjaan masuk ya. Masuk. Karena di sebuah perusahaan atau sebuah kantor itu ya manajemen itu memang dibutuhkan gitu. Betul. Di segala bidang pekerjaan apapun pasti manajemen itu Betul. dibutuhkan. Betul. Jadi menurutku kalau teman-teman pengen memiliki peluang kerja yang besar ya di manajemen gitu. Oke. Karena di semua pekerjaan itu pasti butuh manajemen. Oke. Gitu. Dan itu kayak daya saingnya seperti apa? Oh, kalau daya saingnya menurutku ya memang besar sih karena semua hampir kampus itu memiliki jurusan manajemen kali ya. Di sini kita ya harus bisa di sini kita harus bisa mengupgrade diri kita lebih baik sih menurutku daripada orang lain. Jadi kita memiliki nilai yang lebih daripada orang lain dan ketika kita untuk mencari pekerjaan kita ya lebih gampang sih menurutku daripada orang lain. Walaupun persaingan di luar itu sangat banyak, kalau kita memiliki skill yang bagus, terus kita juga memiliki pengetahuan yang lebih dari orang, ya menurutku gampang aja sih mencari pekerjaan. Teman-teman yang sudah lulus banyak juga yang sudah bekerja ya? Iya banyak sekali. Teman-teman saya itu banyak bekerja dan beragam pekerjaan. Ada yang di bandara, ada yang PNS di perkantoran, ada juga di perusahaan, Shopee, Bukalapak. Semua berpencar sih, nggak ada spesifikasi manajemen itu kerjanya lebih ke sini gitu. Lebih berpencar karena semua perusahaan itu butuh manajemen. Betul. Gitu. Nah, dulu sempat bekerja atau seperti apa? Oh, ketepatan saya belum sempat bekerja. Dulu waktu lulus S1 saya langsung masuk ke S2. Selesai S1 saya langsung masuk S2. Dimana dulu waktu S1 saya kayak masih menikmati belajar gitu, masih otaknya masih fresh gitu kan. Jadi saya berusaha mencoba beasiswa dan ketepatan lulus, makanya langsung ngambil S2. Dan rencana setelah S2? Kalau untuk selesai S2 ya rencananya langsung kerja sih. Kerja di Langsung perkantoran gitu? Iya benar. Apapun itu ya? Benar. Itu lulusan S2 bisa?
Maksudnya bisa gimana? Maksudku, apakah ada perbedaan ketika kita melamar dengan jurusan S1 atau S2 gitu? Dari posisinya misalkan atau seperti apa? Kalau menurutku sama aja sih. Sama saja. Tapi untuk naik jenjang karirnya itu lebih cepat biasanya S2. Iya. Kalau untuk masuk pertama kalinya ya tetap dari bawah, nggak mungkin langsung ke tahap atas kan. Nah, oke, betul. Sip. Dulu masuk jurusan manajemen. Iya itu pokoknya. Manajemen di Andalas, Universitas Andalas itu dulu masuk tahun berapa, melalui jalur apa? Oke, dulu saya itu pertama kalinya coba jalur undangan, ternyata nggak lulus. Mungkin sama kayak Mbak Resti kali ya. Dari SMK gitu peluang SNMPTN itu jarang banget gitu, jarang sekali dan satu-satu doang biasanya. Nah, karena nggak lulus, saya mengikuti bimbel waktu itu 3 bulan untuk persiapan SBMPTN. Dan awalnya sebenarnya susah sih mengikuti gitu kan. Aduh, ini kok pelajaran IPA semua sama IPS gitu kan. Nah, setelah di fresh banget di bimbel dulu, akhirnya bisa lama-kelamaan terupgrade gitu nilainya. Nah, dari tryout terakhir itu ternyata nilai itu lumayan tinggi gitu. Jadi kayak yaudah deh ngambil yang negeri yang lumayan aja, yang akreditasi A gitu kan. Nah, akhirnya aku ngambil coba USU sama Andalas. Dimana di Sumatera masih yang 2 itu dulu yang akreditasi A. Yang bagus gitu Ya. Jurusannya apa? Terus saya ngambil jurusan pertama itu ya manajemen Andalas. Manajemen. Berarti dari awal pengen banget kuliah di manajemen? Iya benar, karena dari awal dulu banyak sih cerita-cerita orang gitu kan pas SMA, banyak jurusan manajemen terus bekerja di perusahaan atau perkebunan, gajinya yang sangat menggiurkan gitu kan. Jadi akhirnya wah, aku harus ngejar manajemen nih gitu. Dan akhirnya tercapai ya? Dan akhirnya tercapai. Oke. Terakhir, pesan-pesan buat teman-teman. Belum. Belum. Jadi dulu akhirnya masuk melalui jalur SBMPTN, lulusnya di pilihan 1 manajemen Universitas Andalas Padang. Waktu itu ngambil di pilihan 2 akuntansi USU sama sosial politik USU. Karena udah keterima di pilihan 1 ya akhirnya di Andalas gitu. Terus saya lulusnya tahun 2018. Nah, ini menarik buat teman-teman. Masuk tahun 2015 dan lulus 2018. 3 tahun dong? Iya. Saya kuliah 3 tahun 1 bulan. Mau tahu tips and triknya? Silakan dengarkan lagi. Apa tuh tips and triknya biar jadi cepat? Kalau kalian mau ngambil jurusan manajemen Universitas Andalas, saya kasih tips and triknya. Yang pertama, usahakan setiap mata kuliah yang kita ambil itu tidak mengulang. Betul. Nah, nanti kalau ada di pergantian semester biasanya itu ada namanya semester pendek kalau di kami. Betul. Nah, kalau di semester pendek fast track ya? Iya, kalau semester pendek di kampus kami itu kalau IPK-nya di atas 3,5 itu bisa ngambil ke atas. Tidak harus semester pendek yang bagian mengulang atau yang lain-lain gitu. Oke, jadi buat maaf ya aku potong sedikit. Jadi buat teman-teman yang belum tahu semester pendek, jadi jeda antar semester biasanya di libur semester. Iya, tepatnya di libur semester nih. Biasanya di antara semester genap sampai ganjil ya. Iya. Itu kan lama tuh liburnya. Nah, itu biasanya ada yang namanya semester pendek. Nah, semester pendek ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang mengulang mata kuliah yang tidak lulus di semester sebelumnya. Ya. Namun bisa juga digunakan untuk mengambil mata kuliah ke atas gitu yang belum kita pernah ambil. Jadi biar lulusnya cepat gitu ya. Iya. Kayak lebih. Oke. Semester pendek. Nah, setelah kita semester pendek kan otomatis mata kuliah kita itu cepat habis gitu kan. Betul. Nah, pas di semester 6 kita ngambil mata kuliah namanya itu metodologi penelitian. Nah, di metodologi penelitian ini kita buat penelitian kita semenarik mungkin dan sebagus mungkin. Jadi nanti dosen kayak, wah ini penelitianmu sangat menarik, bisa langsung dijadikan skripsi nih gitu. Oh gitu. Nah, ketika kita udah selesai semester 6, udah selesai metodologi penelitian, pas libur semester atau KKN, kita langsung lanjutin aja tuh metodologi penelitian. Jadi dalam 2 bulan skripsi itu udah bisa selesai. Oke. Nah, di awal semester 7 kita udah bisa sidang skripsi teman-teman. Oke. Gitu. Karena kita ngambil mata kuliah ke atas kan mata kuliahnya udah habis semester 7 sama semester 8. Sip, ya. Mungkin kalau teman-teman masih bingung
bawa aja, tapi suatu saat nanti pasti bakal mengerti apa yang kita omongin sekarang. Teman-teman yang masih bingung, follow Instagram saya. Apa? Nanti dibuat di bawahnya. Apa Instagramnya? Oh, nanti di sini ya. Oke. Sip. Dah, pesan-pesannya? Pesan-pesannya untuk teman-teman semua, semangat untuk belajar. Jangan berhenti untuk berharap. Apapun keadaan kita harus tetap semangat. Oke. Tidak harus negeri sih menurut saya. Iya, betul. Karena dimanapun kita belajar, kalau ada kemauan dan semangat pasti bisa sih menurutku. Semangat teman-teman, bisa. Oke. Kita bisa. Oke. Keren banget. Terima kasih Dona atas kesempatannya. Oke, Semoga apa yang sama-sama. kita obrolin bermanfaat buat teman-teman ya. Udah di situ aja. Sampai Bye-bye. jumpa. Sampai ketemu lagi. Ya.